menjadi apa anak kita? Inspirasi renungan dari kitab Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai dengan ayat 79. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Dengan rasa bangga dan syukur, saya mengamati anak saya yang baru lahir. Bayi itu nampak sehat dan segar. Saya dan istri sekarang telah menjadi orang tua. Saya merasa bahagia. Keluarga menjadi lengkap dengan kehadiran anak kami. Namun, pada saat yang sama, saya menyadari bahwa ada tugas yang dipercayakan Allah untuk mendidik dan membesarkan anak ini. Banyak pembicaraan di antara kami berdua tentang nama dan harapan untuk bayi kecil ini. Saya bertanya kepada istri, akan menjadi apa anak kita kelak? Nama, harapan, tugas apa yang dapat disampaikan kepada anak kita? Akhirnya kami bersepakat untuk memberinya nama Yohanes Budiman. Yohanes artinya Allah yang berbelas kasihan. Budiman artinya orang yang berbudi. Dengan demikian, anak ini diharapkan menjadi anak yang berbudi dan mempunyai belas kasih. Mungkin orang tua akan berharap anaknya menjadi orang yang berhasil, menjadi pengusaha, menjadi pejabat, atau juara dalam olahraga. Benarkah kita berhak menentukan panggilan hidupnya? Bagaimana jika Tuhan memanggilnya menjadi pastor, suster, atau pekerja sosial? Akankah kita kecewa? Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis, terbebas dari kebisuannya setelah menuliskan nama anaknya sesuai kehendak Allah, yaitu Yohanes. Sakaria dengan kepenuhan Roh Kudus menubuatkan bahwa anaknya akan menjadi Nabi Allah yang Maha Tinggi. Di sini Sakaria dan Elisabet hanya menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengantar anaknya menjadi nabi besar, menjadi Elia baru, perintis jalan bagi kedatangan Yesus. Allah lah yang menentukan panggilan hidup Yohanes.
Dengan membaca kisah ini, sudah seharusnya kita sebagai orang tua mengizinkan anak kita berkembang sesuai bakat dan panggilan yang Tuhan berikan. Sebagai anak-anak Allah, kita perlu bersedia menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan, agar kelak seperti Yohanes Pembaptis menjadi perintis untuk mewartakan kasih setia, janji dan pengampunan Allah kepada umat-Nya. Allah Bapa, syukur dan terima kasih atas anugerah anak yang sehat dan sekarang telah tumbuh menjadi dewasa. Saya serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Biarlah dia boleh menjadi anak yang taat kepadamu, menjadi alat-Mu yang berguna bagi sesama untuk membuat nama-Mu semakin dimuliakan. Amin.